رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa mawalah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita hampir masuk di ujung bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kurang lebih 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang didambakan oleh orang-orang yang bersih suci hatinya. Karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan. Salah satu di antaranya adalah harapan diampuninya semua dosa. Harapan ditinggikan derajat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang masuk ke dalam Ramadan, dia berpuasa karena berharap pahala dari Allah, beriman kepada Allah, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik apabila kita mengingat tentang Ramadan ini, karena sesungguhnya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah seseorang nanti ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding orang-orang yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana persiapan kita menyambut bulan Ramadan, bagaimana kesiapan diri kita menyambut bulan Ramadan. Kalau kemudian para ulama disebutkan membagi doanya dalam satu tahun menjadi 2 isi doa. Salah satu di antara yang mereka minta adalah kepada Allah, mereka minta 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa, Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Ya Allah, terima amalan-amalan kami selama bulan Ramadan. Itu artinya ada prioritas persiapan luar biasa para ulama untuk menyambut bulan Ramadan. Maka bagaimana dengan persiapan kita? Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang dicela Allah, sebagaimana ketika Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafik. Mereka ketika didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu peperangan, wala irja'akallahu ila ta'ifatin minhum, ketika Allah mendatangkan engkau Muhammad kepada salah satu di antara kelompok mereka, fasta'dzanu kalim, maka kemudian tiba-tiba mereka seakan-akan gembira minta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang, padahal aslinya hati mereka tidak ingin berperang. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, ketemu dengan orang-orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan, masuk ke dalam Ramadan, mereka rajin beribadah, mereka rajin sholat, datang ke masjid, kemudian kita hanya berpura-pura saja. Salah satu di antara alasannya karena tidak ada kesiapan di dalam diri kita. Fasta'dzanu kalil khuruj. Mereka minta izin kepada Nabi Muhammad untuk keluar, untuk ikut berperang, untuk berangkat berperang. Maka apa kata Allah? Fakullan takhruju ma'iyya abada. Katakan Rasul bahwa sesungguhnya kalian tidak akan pernah berangkat, kalian tidak akan pernah keluar bersamaku selama-lamanya. Dan Rasulullah juga diperintahkan untuk mengatakan walan tuqatilu ma'iyya aduwa, dan kalian tidak akan pernah berperang melawan musuh bersamaku. Itu artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan secara tegas kepada mereka bahwa mereka sebenarnya tidak punya persiapan dan niat sama sekali untuk melaksanakan peperangan saat itu. Lau aradul khuruj, dan seandainya mereka benar-benar ingin berangkat untuk perang, la'uddu lahu uddah, maka mereka benar-benar menyiapkan persiapan. Karena itu yang diminta dari diri kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita. Kita benar-benar melatih hati kita untuk senantiasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita senantiasa berupaya bahwa Ramadan ini benar-benar kita rindukan. Karena salah satu di antara yang menjadi semangat para ulama, kenapa doanya diisi agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Mereka khawatir tidak dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Ramadan yang saat ini adalah Ramadan yang terakhir. Kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Salah satu di antaranya adalah kita harus banyak beramal. Kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban banyak sekali melakukan ibadah puasa, maka bagaimana dengan diri kita? Kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan kebaikan di bulan Sya'ban, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan di awal Ramadan bahwa ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, maka bagaimana dengan kita? Sudahkah kita kabari keluarga kita? Sudahkah kita kabari teman-teman kita? Sudahkah kita kabari anak buah kita, bawahan kita? Sudahkah kita kabari orang-orang yang kita cintai akan datangnya bulan yang agung ini, bulan yang suci ini? Kemudian yang tak kalah juga penting, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan juga kita senantiasa menyucikan diri kita. Karena sebagaimana yang sering diungkapkan, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Maka sambutlah Ramadan dengan mulai sebelum itu kita bertaubat kepada Allah. Kita banyak dosa, kita banyak salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik dari orang yang bersalah dan berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan semakin bersihnya diri kita dari dosa, kita akan semakin ringan banyak beramal nanti di bulan Ramadan. Kemudian terus latih diri kita banyak membaca Al-Quran, karena di dalamnya Al-Quran memiliki keutamaan sendiri, dan di dalam Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Sehingga ketika kita masuk ke dalam Ramadan, di antara kegiatan terbanyak kita adalah membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kita semua bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.